study yang saya mau buat ni adalah saya mau tengok the impact atau the effect of new cases, daily new cases. Okay, I can always change it into weekly ataupun monthly. Tapi bagi saya, since di Malaysia pun since 18 March, the first lockdown diumumkan di Malaysia. Since then kita ada pertambahan kes, penurunan kes kan every day. So sesuai lah untuk saya pakai daily new cases. Itu ada data dia daripada inilah untuk COVID ya, COVID-19 punya data. So saya mau tengok dia punya effect tu. Daily new cases tu effect terhadap stock prices. Tapi stock prices dia ada banyak kan. Contohnya kita boleh tengok pada company level atau firm level. Kita juga boleh tengok pada several countries. Maksudnya kita boleh ambil dia punya indices atau index setiap country. Macam di Malaysia kita ada FTSE KLCI index kan, Kuala Lumpur Composite Index. Negara lain pun ada juga. Ataupun kita boleh ambil juga the major world indices macam Nasdaq, NYSE, S&P, whatever lah, Dow Jones dan sebagainya. Tapi untuk tujuan kuno-kuno research saya ni, saya mau tengok efek dia terhadap sectoral indices di Malaysia. So as we all know, bernaung di bawah Bursa Malaysia kita ada beberapa sektor kan. Salah satunya adalah consumer product consumer product, kita ada finance kan, kita ada teknologi. So saya mau tengok apa efek dia kepada sektor-sektor ni. Of course, efek terhadap sektor dia tidak sama. Penerimaan sektor-sektor ni tidak sama. Sebab tu bila kita tengok pada stock prices chart kan, dia ada yang naik, ada yang turun kan, ada yang booming, ada yang glooming. Alright, so itu kita mau tengok siapa punya sektor yang react positively, siapa punya sektor yang react negatively, and siapa punya sektor yang tidak react langsung. Kita akan tengok pada this analysis. So di sini kita boleh pilih time frame kita. So kamu boleh pergi investing.com untuk data stock prices. So di sini kita boleh search dengan lajunya lah. Kamu boleh type macam ni, saya sudah type macam Kuala Lumpur Finance, KL Finance je lah type, dia akan keluar situ. Just klik KL Finance. Okay, and then kemudian dia akan keluar macam ni kan. So kamu just klik dekat historical data. Alright, historical data. So di sini dia ada historical data from today, 15 January 2021. Tapi kita boleh filter ataupun kita boleh pilih. We can select the time period yang kita maulah. And then di sini yang paling penting kita mau data tu daily ke, weekly ke atau monthly data. Alright. So of course tadi saya cakap saya mau buat daily. So saya remain daily lah. And then di sini bila start COVID-19 lockdown, bukan COVID-19 lockdown measures diumumkan di Malaysia. Semua orang tahu 18 Mac adalah tarikh keramat buat Malaysia. Diumumkan saya rasa hampir serentak seluruh dunia juga dalam tempoh itu. So sejak 18 Mac itu sehinggalah hari ini, which is January 15, 2021. So after that, we just click apply. So dia akan apply dekat situ lah. And then apa yang saya perlu buat adalah just click download the data. So since saya sudah download. Alright, so di sinilah. Okay, ada situ saya klik. Dan terjadilah. Tak boleh jawab. Macam tu kan kena tunjuk sesuatu kamu ni. Alright. So data ni untuk time series kita kena macam ni kan, dia akan dapat macam ni. Okay, KL Finance data ni kan sepanjang sikit lah supaya nampak tak. So daripada 14 Januari, sebelum kita mau ambil data yang kita mau tu, so kita nampak sini dia ada 14 Januari kan, maksudnya dia punya susunan sejak hari ni dan dia backdated. So apa yang saya mau, untuk memudahkan nanti, kamu klik paling atas ni ataupun kamu just klik drag ke bawah untuk highlight dia. Pergi ke data and then klik dekat sini untuk
untuk reorganize dia ataupun resort dia balik. Resort. Okay, sort dia balik, susun dia balik. Maksudnya kita mau data 18 Mac itu pada apa row yang pertama untuk data lah. Okay, and then kita mau data apa saja kita mau ni. Price. Ini adalah close price for that stock lah, which for this index, which is KL Finance. So kita tidak mau open price high dan low. Kita tidak mau yang ini. So just kita delete that one. Okay, and then kita tidak mau ajak change. Just delete the change. Dan saya tinggalkan stock price, close price tu dengan volume. Kenapa volume? Sebab kita mau tengok juga nanti, kita perlukan juga tu volume sebab kita mau tengok juga dia punya efek terhadap trading volume. Kan mungkin dia melibatkan sentiment ya. Trading volume is boleh reflect sentiment. Maksudnya bila daily cases tu bertambah, adakah the investor dia react aggressively. Sebab trading volume as we all know memang dia akan affect the stock price kan. Sebab adakah berlaku herding of stock and whatever lah. So itu kita tinggalkan, biarkan dia dekat situ. So we have our KL Finance historical data. Okay, and then kita boleh ulang balik sampailah berapa indices yang kita mau. Okay, boleh type Kuala Lumpur Consumer Product, and then boleh juga type Kuala saya KL sekejap. KL apa dia? Technology, for example, right? So we have KLTE atau KL Technology. Alright, just click on the KL Technology too, and then macam biasa, you go to historical data and daily biasa kan situ, and then sini kita mau tarikh yang di ini ni, which is 18 March 2020 until January 15, which is today. Jangan lupa klik apply and click download the data. Ini siapa yang mau buat research menggunakan stock price ataupun stock returns, right? So you can just save that. Ni, okay, and then you can click back the spreadsheet untuk ambil data dia lah. Okay, tapi saya tidak mau buat dulu tu sebab kita run time series ni, kita run dia berasingan ya, bukan, kita tidak campur dia macam panel data. Kita boleh gabung beberapa indeks dalam satu spreadsheet, no need. So kita boleh run individually. Data yang saya perlukan lagi dekat sini adalah data new cases. Okay, sini ada banyak data COVID, tapi saya sudah kasih keluar some of it. Over here, open with Excel. Okay, sebab ada banyak gila data dekat dalam tu. Nanti saya akan share the COVID punya data. Tapi yang kita mau perlukan, macam ni saya dah buat kan, KLFI, KLCP. Inilah kiranya ya. Kita perlukan ni total cases dengan new cases. Saya kasih jadi TC atau NC. Kenapa sini SR, stock return, dan dia dalam percentage. Sedangkan data asal dia adalah apa dia? Prices kan. Kenapa? Sebab saya mau tengok dia punya efek pada stock return. Stock return ya, bukannya stock prices. So how to get that stock return? How to get this stock return? Of course, it's very easy. Okay, ingat lagi formula untuk dapatkan stock return. Yes, betul. Macam mana orang cakap. Sama dengan P1 ataupun price today tolak price yesterday kan. So P1 tu apa? Kalau today 19, yesterday is 18 Mac lah kan. So P1 kita will be this one lah. Okay, minus PO. Yesterday 18 Mac. This is divided by PO. Macam tu je. Klik enter. Astagfirullahalazim. Itu tarikh ya adik. Ini ya kita nak price. P1, sorry, saya buka kurungan dulu. P1 minus PO divided by PO, klik enter. Jangan panik, itu sebab dia panjang sangat. So kamu just tukar daripada percentage, alright,
and then kita menjadikannya 2 decimal places lah supaya dia vary. Kalau satu tiada decimal places ni, data kita tercantik sangat sebab nanti dia ada yang sama je begitu. Alright, so apa yang kita buat seterusnya, jangan, tak perlu membuat satu-satu, just klik ini kamu boleh tarik ke bawah, which is panjang juga kan. So kalau saya just klik 2 kali, double klik, dia akan automatic kirakan untuk kita sampai bawah. Biasa dapat. Mungkin dia ngacau. Boleh lah, biasa dapat kot. Tak apalah, kalau tak dapat, jangan panik juga, kamu tarik ke bawah. Biasa saya dapat buat tu. Kamu klik 2 kali dia dapat, tapi tak apalah. Kan? Nampak tak situ 100%? Sebab apa? Sebab tiada kawannya. Maksudnya kemarinnya tiada. Kemarinnya. PO dia tiada kan? So yang ini kita boleh omit, kita boleh buang. Sebab dia tidak betul data dia. So just delete the data. Dia akan menjadi macam tu kan? Jangan panik. Baik ya. Sebab dia punya EPL pula hilang kan? So apa yang kamu boleh buat adalah, sebelum kamu buang tu, kamu copy dulu ni. Copy that. Baru kamu buang. So walaupun dia jadi macam tu, kamu boleh klik paste balik kan. Tapi okey, dia hilang. So kalau saya paste dulu, mau ada je benda tu kan. So copy balik. Okey, copy dia. Okey, dan di sini kita boleh paste lah siap-siap. Okey, paste tu jangan paste biasa ya, nanti kita padam yang bawah ni dia akan jadi ref juga sebab tidak jumpa formula. So kamu perlu paste dia jadi sebagai values. Paste sebagai values, and then yalah, kita jadikan percentage. Okay, so walaupun kita buang ini, delete dia. Alright, so dia ini hilangkan. Biarlah dia satu hilang. So kita ada sudah satu sini, just copy back. Copy the data ataupun cut lah. Masukkan ke dalam Sinai. Yes. Ini tak perlu values tak apa. Okay, cukup ya. Cukup ya dedek. Alright, so this one is stop return lah. Stop return. Macam biasalah, kamu boleh klik sini, and then macam saya cakap tadi, sebab ini adalah formula ya. So bila kamu pindah ke spreadsheet yang baru, contoh dekat sini kan, kamu pindah kat sini, macam saya cakap tadi, when you paste as value, don't paste as normal punya paste, sebab dia formula, so dia akan mencari-cari. Ada pula. Kau jangan malukan aku. Tapi sebaiknya paste value lah ya. Kadang takut hilang. Okay, then buang je lah. Anggaplah kita sudah ada. And then saya ambil total case dan new case. Total case, new case pun sama juga. Daily ada dalam tu data yang banyak-banyak tu. So kiranya saya sudah ada series saya. Maksudnya saya punya dependent variable is stock return, and I have 2 independent variables. Okay. Mungkin saya juga mau tengok, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan tu stock return dia naik ataupun turun kan. So setelah saya tengok literature review apa semua, saya review. Okay, salah satu faktor yang memungkinkan stock prices atau stock return tu move adalah mungkin the investor punya behavior lah. Kan, trading volume is one of the proxy for investor sentiment. So I can copy that. So boleh jadi sebabkan investor punya sentiment sebenarnya menyebabkan stock return tu, bukan sebabnya new cases pun. Boleh jadi juga dia mediate, tapi kita tak mahu jadi mediate sangat. So kita make it simpler. So kita ada 3 betul ke tu sorry. Okay, dia sebagai value boleh sama je, tak apa. So million lah. Alright, so sini volume, saya tak mahu ada tu titik, saya buang lah.
So, saya ada 3 independent variables yang boleh jadi determinants kepada stock return tadi. Alright, determinants maksudnya faktor yang influence lah the stock returns tu naik atau turun. So, I have the data series semua. KLFI ingat, okay, just click save the data sheets and then just click pangkal. And ini kita tidak perlukan sudah, just pangkal, don't save pun tak apa. Ini tak payahlah. Okay, sekarang macam mana kita mau run dan analyze dia? Kita akan, kalau panel data kita guna Stata, right? But for time series, paling mudah kita guna eViews 11 lah sekarang yang termudah. So, kamu boleh download dan install ni eViews 11 Student Lite, okay, secara percuma dekat dia punya website. Nanti saya bagi kamu dia punya link. Kamu just ikut dia punya arahan, sangat mudah, dan kamu boleh register for, boleh request for serial number, license daripada eViews. Dia akan bagi ya dalam email kamu. Just ikut isi borang tu, dia akan bagi dekat email kamu punya license untuk digunakan selama setahun ya. Alright, so once kamu sudah ada ni, kamu sudah install dan ada dalam kamu punya komputer. So, apa yang kamu perlu buat adalah mau import balik tadi data yang kita sudah save. So, pergi sejak file, pergi import, klik import from file. Okay, klik sekejap, sekejap je. Okay, pergi ke download, tadi saya punya tu di download. Okay, nama dia data series kan. So, klik open. Dia akan pop out something like this kan. Okay, pastikan range yang kita mau tu adalah betul. So, memang saya mau analyze KLFI kan, finance. So, saya stick with the KLFI. You can click next. Okay, next sekejap. Ataupun kamu boleh klik finish pun no problem. Itu mau tengok sama ada masalah kah atau tidak data tu. Tapi memang tidak masalah lah. So, ini tak perlu, just klik no. So, kita akan ada series tersebut. Apa benda semua ni? Ini adalah econometric punya term satu simbol. C ni adalah constant value untuk kita punya series, which is tak payah risau sangat, benda tu confirm ada dalam kita punya regression model. Date, kita punya tarikh lah. And tadi adalah kita punya new cases, and then residual tu of course kita ada error term kan dalam kita punya model. Itu pun tak payah risau, memang di situ memang dia wujud dah. SR tu ada stock return dan JTC itu adalah total case, akhir sekali volume. So, apa kita mau buat dengan ni semua data adalah kita mau regress atau buat regression untuk tengok dia punya relationship. Okay, so cara dia adalah pergi ke quick, pergi ke estimate equation. And then, dekat sini, okay, estimate equation ni, dia suruh masukkan ni, ikut empirical model kita lah. So, apa kita punya dependent tadi adalah SR kan, stock return. SR kan. So, pastikan yang kita type itu sama dengan itu ya. Tidak payah klik tadi pun dapat. Yang penting sama ejaan dan inilah supaya dia dapat detect. So, jarak, okay. C, tengok sini dalam model pun dia ada. Ini dependent, C ni constant value. So, just type je C, jarak. Kemudian kita punya independent yang pertama. Alright. Which is independent kita yang pertama adalah total case, right? Total case, jarak, new case, tak perlu pun matang-matang ikut. Ini model empirical, tapi untuk yang sini just kasih jarak saja. And volume VO. Kalau ada titik, letak titik. Kalau tiada, tak payah letak. So, itu saja. So, residual pun tak perlu. So, cukup macam tu. Dependent 3, constant dan juga dependent. Yang ini method, of course, kita stick with the least squares ataupun ARMA. Atau apa terms tu. Tapi memang LS lah. Kita ada banyak lagi di sini. Arch, Gauge, whatever semua tu. Itu advanced punya level. So, kita just more simple regression. And then kita klik OK sahaja. Apa tadi? Tak faham. Itu apa dia cakap tadi? Kejap. Options. Ada. Okay. Dia cakap apa tadi? Alpha series in specification. Oh, I see. Can convert to categorical terms.
Oh, okay. So dia data kat volume kita tidak robust, tidak sesuai untuk digunakan. Kalau mau guna pun kena buat this command. Saya first time dah tengok ni command. Dia jadilah. What? Tak apalah, dia suruh. Maksudnya kita boleh eliminate volume tersebut. Ini berlaku bila kita merun data, dia ada data tidak sesuai dan sebagainya, dia akan beritahu. And then just omit je lah, buang je lah. Okay. Kalau nak boleh sudah home treat, tak tahu home treat, buang. Cari data variable lain. So yang ini supposed to be to problem untuk kita run lah. Okay, so kita ada sudah. Inilah result kita. Macam mana mau baca result ni? Okay. So tengok ya, ini adalah dependent variable which is the stock return. And this is the constant value and this is our total case and new case. First kali kita mau tengok sama ada dia significant ataupun tidak, ada relationship ataupun tidak, tengok pada probability ni, probabilistic p-value ni ya. So less than 0.05 memang dia ada significance lah, 95% lah. Alright. So di sini memang 99%, kiranya 0.0 memang dia significant lah, memang ada efek kepada kita punya stock return. Terbuktilah ada efek. But then, apa efek dia? Adakah positif atau negatif? Maksudnya, kalau positif relationship, meaning total case, bila total case meningkat, stock return pun akan meningkat. Okay? Bila total case menurun, stock return ikut menurun. Itu kalau positif. Kalau negatif relationship, bila stock atau bila total case ataupun bila ada pertambahan new cases setiap hari, stock return akan semakin turun. Itu negatif. So kita tengok apa dia punya. Di mana kita mau tengok dia punya relationship tu pada coefficient ataupun beta ni lah, coefficient ni. So tengok pada sign dia. Terbuktilah bahawa pertambahan total case dan juga pertambahan daily new cases memang memberikan negatif efek kepada stock return di Malaysia untuk finance punya index. Okay, financial sector memang negatively affected. Alright. Mau baca lagi secara dalam, setiap 1% kenaikan setiap 1% kenaikan new cases, okay, 1% kenaikan new case in one day, stock return for KLFI will decrease atau will drop by this one. Will drop by 0.000182%. Begitu juga dengan total cases. Faham ke? Kalau positif tadi, setiap kenaikan 1% of new cases atau total case, KLFI stock return akan increase juga. Itu kalau positif. But then of course logically memang dia, bukan logically lah, evidently dia negatif. Sebab apa? Sebab boleh jadi sektor lain seperti sektor teknologi ataupun healthcare sektor kan. Contohnya healthcare lah kita ambil ya, healthcare sector di mana Top Glove contohnya, salah satu komponen ataupun company di dalam healthcare indices tu adalah Top Glove yang memang kita tahu dia punya stock prices mencanak-canak kan sepanjang tempoh pandemik. So kita punya expected earlier sebelum kita run the data, of course kita sudah expect this healthcare indices atau sektor memang dia patutnya ada positive relationship lah. Semakin banyak case, semakin dia kaya raya. Semakin stock return dia tu semakin naik kan, sebab orang membeli sana. Alright, so kita tengok nanti apa kejadian pada healthcare. Kamu boleh try jugalah, okay, pada healthcare, pada teknologi. Mungkin teknologi pun akan naik expectation kita sebab apa? Justification dia sebab Zoom kan, a lot of teknologi tinggi like for e-learning, untuk work from home, whatever semua tu dia demanded kan, dia semakin naik. Of course kita expect dia punya stock prices and stock return tend to rise. Tapi betulkah secara statistically kita akan run? Kita tak boleh mencakap-cakap saja. So macam finance of course dia telah jatuh.
sebab apa, bank apa semua kan dia terpaksa work from home yang of course orang pun takut mau pergi bank. So dia punya, of course dia punya operation, dia punya apa semua tu profit dan sebagainya pun akan terjejas. Okay, kita akan tengok juga pada consumer product adakah berjalan seperti biasa ataupun terjejas. Kalau terjejas teruk dia macam mana, berapa persen. Itu. So ini saja yang kita perlukan untuk run atau analyze the data untuk time series. So kita buat ini untuk KLFI. So kita save dan kita pangkal, kita akan import baru untuk spreadsheet yang lain pula. So kita akan ada result, kita akan tabulate result tu based on the sector. Dan barulah dalam discussion kita akan discuss lah yang macam saya sebut tadi banyak perkara kan. So kita akan discuss dia kenapa dia boleh jatuh, dia kenapa boleh dia negatively, whatever, dan apa kita punya recommendation terhadap ekonomi lah. Okay, nampak ya, itu time series siapa yang mau run dia ataupun siapa mau buat study based on the time series analysis. Okay, bye. Assalamualaikum. 30 minit. Save. So pergi sejak file, pergi import, klik import from file. Okay, klik sekejap, sekejap je. Okay, pergi ke download. Tadi saya punya tu di download. Okay, nama dia data series kan. So, klik open. Dia akan pop out something like this kan. Okay, pastikan range yang kita mau tu adalah betul. So, memang saya mau analyze KLFI kan, finance. So, saya stick with the KLFI. You can click next. Okay, next jap. Ataupun kamu boleh klik finish pun no problem. Itu pun tengok sama ada masalah kah atau tidak data tu. Tapi memang tidak masalah lah. So ini tak perlu, just klik no. So kita akan ada series tersebut. Apa benda semua ni? Ini adalah econometric punya term satu simbol. C ni adalah constant value untuk kita punya series, which is tak payah risau sangat, benda tu confirm ada dalam kita punya regression model. Date kita punya tarikh lah. Ends tadi adalah kita punya new cases, and then residual tu of course kita ada error term kan dalam kita punya model. Itu pun tak payah risau, memang di situ memang dia wujud dah. SR tu ada stock return dan JTC itu adalah total case, akhir sekali volume. So apa kita mau buat dengan ni semua data adalah kita mau regress atau buat regression untuk tengok dia punya relationship. Okay, so cara dia adalah pergi ke quick, pergi ke estimate equation, and then dekat sini, okay, estimate equation ni dia suruh masukkan ni ikut empirical model kita lah. So apa kita punya dependent tadi adalah SR kan, stock return SR kan. So pastikan yang kita type situ sama dengan itu ya. Tidak payah klik tadi pun dapat, yang penting sama ejaan dan inilah supaya dia dapat detect. So jarak, okay, C, tengok sini dalam model pun dia ada, ini dependent, C ni constant value, so just type je C, jarak. Kemudian kita punya independent yang pertama, alright, which is dependent kita yang pertama adalah total case, right? Total case, jarak, new case, tak perlu pun mata-mata ikut. Ini model empirical, tapi untuk yang sini just kasih jarak saja. And volume VO. Kalau ada titik, letak titik. Kalau tiada, tak payah letak. So, itu saja. So, residual pun tak perlu. So, cukup macam tu. Dependent 3, constant and juga dependent. Yang ini method, of course, kita stick with the least squares ataupun ARMA. Atau apa terms tu. Tapi memang LS lah. Kita ada banyak lagi di sini. Arch, Gauge, whatever semua tu. Itu advanced punya level. So, kita just more simple regression. And then kita klik OK sahaja. Apa tadi? Tak faham. Itu apa dia cakap tadi? Kejap. Options. Ada. Okay. Cakap apa tadi? Alpha series in specification. Oh, I see. Can convert to categorical terms. Oh, okay. So dia data kat volume kita tidak
tidak robust, tidak sesuai untuk digunakan. Kalau mau guna pun kena tambah this command. Saya first time dah tengok ni command. Dia jadilah. What? Tak apalah, dia suruh. Maksudnya kita boleh eliminate volume tersebut. Ini berlaku bila kita merun data, dia ada data tidak sesuai dan sebagainya, dia akan beritahu. And then just omit je lah, buang je lah. Okay. Kalau nak boleh sudah home treat, tak tahu home treat, buang. Cari data variable lain. So yang ini supposed to be to problem untuk kita run lah. Okay, so kita ada sudah. Inilah result kita. Macam mana mau baca result ni? Okay. So tengok ya, ini adalah dependent variable which is the stock return. And this is the constant value and this is our total case and new case. First kali kita mau tengok sama ada dia significant ataupun tidak, ada relationship ataupun tidak, tengok pada probability ni, probabilistic p-value ni ya. So less than 0.05 memang dia ada significance lah, 95% lah. Alright. So di sini memang 99%, kiranya 0.0 memang dia significant lah, memang ada efek kepada kita punya stock return. Terbuktilah ada efek. But then, apa efek dia? Adakah positif atau negatif? Maksudnya, kalau positif relationship, meaning total case, bila total case meningkat, stock return pun akan meningkat. Okay? Bila total case menurun, stock return ikut menurun. Itu kalau positif. Kalau negatif relationship, bila stock atau bila total case ataupun bila ada pertambahan new cases setiap hari, stock return akan semakin turun. Itu negatif. So kita tengok apa dia punya, di mana kita mau tengok dia punya relationship tu, pada coefficient ataupun beta ni lah, coefficient ni. So tengok pada sign dia. Terbuktilah bahawa pertambahan total case dan juga pertambahan daily new cases memang memberikan negatif efek kepada stock return di Malaysia untuk finance punya index. Okay, financial sector memang negatively affected. Alright. Membaca lagi secara dalam, setiap 1% kenaikan, setiap 1% kenaikan new cases, okay, 1% kenaikan new case in one day, stock return for KLFI will decrease atau will drop by this one. Will drop by 0.000182%. Begitu juga dengan total cases. Faham ke? Kalau positif tadi, setiap kenaikan 1% of new cases atau total case, KLFI stock return akan increase juga. Itu kalau positif. But then of course logically memang dia, bukan logically lah, evidently dia negatif. Sebab apa? Sebab boleh jadi sektor lain seperti sektor teknologi ataupun healthcare sektor kan. Contohnya healthcare lah kita ambil ya, healthcare sector di mana top glove, contohnya salah satu komponen ataupun company di dalam healthcare indices tu adalah top glove yang memang kita tahu dia punya stock prices mencanak-canak kan sepanjang tempoh pandemic. So kita punya expected earlier sebelum kita run the data, of course kita sudah expect this healthcare indices atau sector memang dia patutnya ada positive relationship lah. Semakin banyak case, semakin dia kaya raya. Semakin stock return dia tu semakin naik kan, sebab orang membeli sana. Alright, so kita tengok nanti apa kejadian pada healthcare. Kamu boleh try jugalah, okay, pada healthcare, pada teknologi. Mungkin teknologi pun akan naik expectation kita. Sebab apa? Justification dia sebab Zoom kan, a lot of teknologi tinggi like for e-learning, untuk work from home, whatever semua tu dia demanded kan, dia semakin naik. Of course kita expect dia punya stock prices and stock return tend to rise. Tapi betulkah secara statistically kita akan run? Kita dah boleh mencakap-cakap saja. So macam finance of course dia telah jatuh. Sebab apa? Bank apa semua kan dia terpaksa work from home yang
of course orang pun takut mau pergi bank, so dia punya, of course dia punya operation, dia punya apa semua tu, profit dan sebagainya pun akan terjejas. Okay, kita akan tengok juga pada consumer product, adakah berjalan seperti biasa ataupun terjejas. Kalau terjejas teruk dia macam mana, berapa persen. Itu. So ini saja yang kita perlukan untuk run atau analyze the data untuk time series. So kita buat ini untuk KLFI. So kita save dan kita pangkal, kita akan import baru untuk spreadsheet yang lain pula. So kita akan ada result, kita akan tabulate result tu based on the sector. Dan barulah dalam discussion kita akan discuss lah yang macam saya sebut tadi, banyak perkara kan. So kita akan discuss dia kenapa dia boleh jatuh, dia kenapa boleh dia negatively, whatever, dan apa kita punya recommendation terhadap ekonomi lah. Okay, nampak ya, itu time series siapa yang mau run dia ataupun siapa mau buat study based on the time series analysis. Okay, bye. Assalamualaikum. 30 minit.